Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat GKI, dimanapun ibu, bapak, dan saudara sekalian berada. Saya senang boleh menyapa dan berjumpa ibu, bapak, dan saudara sekalian yang setia mengikuti program Sapaan Gembala GKI. Kita akan memulai hari baru, dan sebelumnya kita mohon Tuhan menuntun kita melalui firman yang akan kita renungkan bersama. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami siap untuk diperlengkapi dengan firman-Mu. Oleh sebab itu, mampukanlah kami untuk boleh memahami firman-Mu ini dan melakukannya dalam keseharian kami. Kami mohon Roh Kudus memampukan kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi sekaligus juga menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sapaan Gembala GKI pagi ini kita akan merenungkan tema tak perlu semua didengar. Diambil dari bacaan Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Miriam dan Harun mencela Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah ia berfirman dengan perantaraan kita juga? Hal itu didengar oleh Tuhan. Adapun Musa itu seorang yang sangat rendah hati, lebih dari setiap manusia di muka bumi. Terpujilah nama Tuhan. Saudara pasti pernah mendengar istilah FOMO, Fear of Missing Out. Tapi rupanya ada istilah lain, yaitu FOPO, Fear of others people's opinion. Seseorang yang takut terhadap penilaian atau opini orang lain terhadap dirinya, utamanya penilaian yang bersifat negatif, sehingga ia berusaha akan menyenangkan semua orang karena takut dinilai negatif. Kadangkala kita merasa terganggu dengan opini, penilaian, omongan orang lain tentang diri kita yang belum tentu kebenarannya. Tanpa sadar, kita membangun nilai diri kita dari opini orang lain. Kita melakukan sesuatu karena takut dinilai buruk oleh orang lain. Kita berbuat sesuatu hanya demi menyenangkan atau memuaskan orang lain. Padahal, tidak semua hal harus didengarkan, bukan? Kisah Miriam dan Harun yang mencela Musa menyadarkan kita, mau sebaik dan sebenar apapun yang kita lakukan, tidak semua orang suka dan puas dengan apa yang kita lakukan. Sebagaimana Miriam dan Harun, mereka adalah saudara dan saudari Musa, sehari-hari melayani bersama Musa. Bahkan mereka adalah orang-orang terdekat Musa. Tapi ketika Musa melakukan sesuatu yang bagi mereka tidak sepatutnya dilakukan oleh Musa, bukannya menegur Musa secara langsung, tapi justru mereka mencela Musa. Bahkan mempertanyakan status dan tugas perutusan yang dipercayakan Tuhan kepada Musa dan menganggap bahwa mereka pun juga bisa dipakai loh sebagai perantara firman-Nya. Seolah-olah bagi Miriam dan Harun, Musa tidak lagi pantas untuk mengemban tugas tersebut. Menariknya, narasi ayat yang ketiga memberikan catatan Musa adalah orang yang sangat rendah hati. Hal itu kemudian terbukti saat Musa memohon pengampunan Allah atas Miriam yang kena kusta akibat mencela Musa. Saudaraku, kita pasti akan terganggu dan menjadi gelisah ketika ada penilaian, opini, dan omongan orang lain yang negatif dan tidak sesuai dengan kebenaran tentang diri kita. Wajar. Tapi kita mesti belajar rendah hati seperti Musa. Tidak semua hal harus didengar. Yang penting kita melakukan apa yang benar. Kalaupun kita sudah melakukan yang baik dan benar, namun orang lain terus berupaya mencari celah untuk mempersalahkan, maka tidak perlu marah, tidak perlu dendam, atau sampai membalas
Belajarlah untuk melepas pengampunan. Itulah kerendahan hati. Dengan itu, kita tetap bisa menikmati hidup, mengerjakan tugas tanggung jawab kita dengan baik dan benar, sekaligus tidak menjadi FOPO, fear of others people opinion. Karena kita tidak bergantung pada opini orang lain kok, melainkan hidup kita, masa depan kita, dan segala sesuatu yang kita lakukan ditentukan oleh kehendaknya yang melengkapi setiap kita untuk menjadi alat kemuliaan di tangannya. Amin. Mari Ibu, Bapak, dan saudara sekalian kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi ini kami diingatkan tentang pentingnya memiliki kerendahan hati. Mampukanlah kami untuk memiliki kerendahan hati dalam menjalani hidup, khususnya ketika kami diperhadapkan pada penilaian atau opini negatif orang lain tentang diri kami. Mampukanlah kami untuk bisa melepas pengampunan, untuk tetap mengerjakan tugas tanggung jawab kami dengan baik dan benar, tanpa terpengaruh penilaian atau opini orang lain terhadap diri kami. Oleh sebab itu, anugerahkanlah kami kerendahan hati, kuatkan dan teguhkanlah hati kami, sehingga kami berani untuk tetap menjalani hidup, sekalipun kami diperhadapkan pada opini atau penilaian negatif orang lain. Pagi ini ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang melayani Tuhan, ataupun kami yang mengambil bagian di dalam memelihara hidup persekutuan sebagai Gereja Kristen Indonesia. Tuhan berkati supaya segala sesuatu yang kami lakukan bagi gereja Tuhan bersama dengan komunitas di mana kami berada, diberkati Tuhan, sehingga komunitas kami, jemaat kami, gereja kami mengalami pertumbuhan dan perkembangan oleh karena kasih karunia Tuhan. Saat ini kami pun juga siap untuk menjalani seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon pimpinan Tuhan, Engkau memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, sehingga segala sesuatu yang harus kami lakukan dan kerjakan sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, dapat kami jalani dengan baik dan benar. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Berkatilah hari ini ya Tuhan, sehingga kami senantiasa hidup dalam berkat kasih dan anugerah Tuhan. Demi Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas. Tetaplah semangat, tetaplah bersuka cita menjalani hidup, dan sedialah untuk menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.